Nah, kalian itu udah matiin laptopnya ataupun di restart. Untuk kalau gue matiin dulu karena untuk masuk ke BIOS gue perlu sesuatu benda seperti yang ini dia ataupun SIM injector gitulah. Karena untuk gue masuk ke BIOS ini laptop gue ini tuh cukup mudah karena gue cuma tinggal colokin aja ini ke dalam lubang yang ada di sebelah kanan. Itu ada kayak lubang kecil itu tuh untuk masuk ke BIOS secara otomatis ya. Jadi kalian nggak, jadi kalau gue tuh nggak perlu mencet delete ataupun F1 atau F12, hanya perlu colokin aja, maupun pakai itu juga bisa masuk ke BIOSnya. Tapi untuk gue tuh lebih mudah. Oke, sekarang flashdisknya udah gue colokin ya. Kita coba colokin masuk ke BIOS dulu untuk setting. Nah, untuk setting boot priority-nya untuk ngebuka file apa, untuk ngebuka yang data yang ada di flashdisknya ataupun masuk ke Linux gitulah pokoknya. Nah, di sini kita pilih aja langsung ke boot. Nah, di sini gua boot priority-nya nih yang USB SAN di sini nih naikin ke atas. Nah, seperti ini. Lalu gua pilih F10 dan yes. Nah, dia akan ngebooting masuk ke dalam batu seranya. Kita akan lihat. Dan ini gua nggak perlu pakai gue colokin dulu deh. Karena kan gue mau pindahin gamenya ke dalam batu seranya. Kita lagi ngebooting. Oke. Mantap animasinya kan. Dan gue di sini pakai ini ya. Gue mau coba pakai stick gue yang wireless, yang Bluetooth. Tapi kayaknya agak sedikit ribet kali ya. Makanya gue pakai ini aja nih. Konektor ini dan stick PS2. Nah, ini dia tampilan dari batu seranya. Nah, gue sudah sempat bikin video dan ternyata agak sedikit aneh ya, error gitu. Tapi sekarang udah gue atasin. Jadi ini temanya untuk awal-awal gimana caranya untuk nyambung ke wifi untuk kalian download temanya. Kalian pencet spasi. Mana nih? Oh, menu ke enter. Oke, kalau di sini menu enter, kalian pilih ke gue salah terlalu, maaf, sorry. Nah, untuk pertama gue akan kasih tahu kalian gimana caranya untuk memindahkan file BIOS-nya dan juga file ROM-nya ke dalam ininya game ya, atau batu seranya. Kalian pencet, kalau di gue pencet Fn terus F1 untuk masuk ke menu Linux-nya. Nah, di sini dia. Nah, di sini kan ada dua nih, BIOS dan ROM-nya. Kalian cari aja datanya di mana. Kalian nyimpennya game PS2, PS1 mentah nih project, ini BIOS-nya. Ini copy aja isinya, gue udah copy ya isinya ke dalam sini. Nah, gitu. Lalu ini ROM-nya, ada beberapa ROM. Kalau gue simpannya di sini. Game PSP, PS1, PS2. Nih ada beberapa game. Kan tinggal copy aja gamenya, taruh ke dalam ROMs. Terus ini kan PSP, jadi gue PSP. Nah, ini dia gamenya. Copy aja nih sesuai dengan game ya. Yang GB 2 player, Macintosh, Mugen, N64, banyak lah pokoknya. Untuk itu seperti itu ya. Kalau udah selesai kan perlu merestart ininya, batu seranya, merestart dengan cara set terus ke bawah. Nah, salah. Settingannya begini, gue lupa. Setting. Nah, kita reset dulu sistemnya. Oke, kita reset dulu. Untuk pengaturannya itu bekerja lagi gitu. Ataupun game-game yang telah kita copy itu ngebaca gitu. Untuk kalian yang mau download kayak temanya kayak gini itu, ini pencet enter atau spasi ya kalau belum disetting. Lalu ke network. Salah pencet gue lupa mulu, network. Lalu ke ini yang pertama ini enable, terus kayak klik. Nah, ini kan tapi kan di sini belum ada nih. Jadi belum ada tanda wifi-nya. Kayak klik lagi. Tuh di not refresh. Input manual. Enggak, ini punya gua. Nah, di sini masukin wifi apa kode passwordnya. Pokoknya kan cari aja wifi-nya apa. Nanti Anda di sini masukin passwordnya.
Dan ini sepertinya tidak connect ya, bukan, agak sedikit ngelag. Oke. Nah ini dia wifi ketemu tuh. Kita oke, passwordnya udah ada nih gue ya. Masukin aja seperti biasa. Baik. Tapi belum muncul nih kitanya nih. Tuh tanda wifi-nya belum muncul. Soalnya tanda wifi di sini muncul. Kita coba restart dulu lagi. Enter. Quit. Restart system. Yes. Emang agak sedikit ribet dan juga agak itu, tapi ini worth it untuk kalian coba loh. Kalian tinggal ikutin tutorial ini dan kalian bisa mainin game-game batu serenya itu bisa di mana aja gitu, cuma butuh flashdisk aja. Dan juga emang tetap harus melihat spesifikasi kalian dari laptop atau PC kalian dulu untuk bisa memainkan beberapa game. Nggak mungkin kalian main game-game PS3 tapi laptopnya Core 2 terus yang di bawahnya gitulah pokoknya. Untuk masuk ke filenya bukan sih, ke sistem operasinya itu lumayan cepat ya daripada gue masuk ke Windows. Padahal gue pakai HDD biasa. Emang kalau Linux itu emang cepet sih ya. Oke, setelah selesai kalian bisa enter lagi ke update dan download tema. Nah di sini banyak sekali tema-temanya yang bisa kalian download. Misalnya gue mau pakai tema yang ini, install, download dulu dia, Artflick. Di download dulu, dan downloadnya tuh yang nggak terlalu kecil sama nggak terlalu gede juga ya. Nah setelah selesai di download, ini dia, kalian keluar dulu, terus keluar lagi, terus ke UI setting, temanya ganti ke yang ini yang baru. Oke, keluar Artflick. Oke, ini kayak ngikutin Netflix ya. Kode ini ada game setting, update game list. Oke, banyak ya. Ini ada beberapa game yang udah kita download. Dual Mode, Pocket Fighter cuma 2 doang untuk PS1. Untuk PS2 gua ada game Avatar. Untuk PSP lumayan banyak nih. Alien vs Predator, Astro Boy, ATV Off-Road, atau Ben 10. Oke, untuk beberapa game udah ada yang diinstal ya. Di sini udah ada yang kayak game-game bawaan kayak Duo ini, Space Twin, Prince of Persia, ini apa nih, Santa ya, Retro. Oh, ini udah ada beberapa game ya. Tuh kayak klasik Donkey Kong. Iya, oke, mantap. Lalu kita coba ke setting. Di ada controller setting, Bluetooth setting. Ini bisa pakai Bluetooth ya, ataupun controller yang pakai Bluetooth. Tapi berhubung controller gue yang itu agak-agak aneh untuk sambung ke Bluetoothnya, jadi gitulah. Ini untuk mapping ya, mapping stick kalian itu. Oke, press A tuh. Oke, A twin USB. A biasanya kalau di Xbox itu kotak kan gitu. Coba gue cek dulu ya. Oh, A itu X, B itu O, X itu kotak, Y itu ketiga, start, select, up, down, left, right, L1, R1, analog kirinya atas, kiri, L2, R2, L3, R3. Oke, ini gue kurang paham juga, tapi coba aja ke C. Nggak bisa, yaudahlah. Press anything. Oke, mantap. Ini kita setting ke satu ya. Ini satu berdua ya, satu ya. Oke lah. Player 2, M0, player 1, 1. Oke gitu. Ini ada indikator baterainya ya untuk yang kontrol yang pakai Bluetooth ataupun itu. Tuh baterai di sini. Oke, kita keluar. Ini ada UI setting seperti tadi, game collection setting, untuk sistem display, automatic game collection, group setting, group system, create custom, story system, start on game list, group segala macam, sound setting. Ini sound settingnya untuk network setting seperti tadi,
to Scrapper. Ini Scrapper tuh gue kurang ngerti juga apa ini. Game to Scrapper Force, last 16 days segala macamnya. Update content downloader, check for update, update tipe, start update content downloader. Ini seperti apa ya? Battlesera Badger CRT Effect. Oh, ini konten-konten kayak DLC gitu kali ya buat Battlesera-nya. Oke. Gue kurang ngerti juga apa ini sekalian nama game-game juga kita bisa download atau gimana, gue kurang paham. Oke, saatnya yang kita tunggu, kita cobain game aja. Gue mau nyoba game apa ya, PS1 dulu kali ya, PS1. Harvest Moon dan Pocket Fighter. Kita coba Pocket Fighter. Gimana tampilannya? Nah, ini ada kayak semacam apa namanya? Ini border gitu lah ya kali ya. Yang bentuknya mirip kayak PS1 gitu. Loading. Oke. Kurang gede suaranya. Oke, Fighter. Waduh, gede banget orang. Oke, arcade free battle. Oke, mantap. Ini sok. Oke. Oh, iya, gue salah berarti harus pakai 2 stick. Karena tadi gue player 2 nya gue hidupin ya. Kita keluar dulu. Keluar terus ke setting, enter setting, ke controller. Ini yang player 2 nya default aja 1 kan seharusnya ya. 0 Twin 0 berarti 1. Oke, coba lagi. Ini PSP ya, gue lupa ya, salah pencet gue. ATV Offroad, bukannya tadi bisa aja lancar, nggak nge-lag, dan PSP juga kayaknya lancar nih. Coba ya. Untuk PSP tampilan layarnya itu penuh ya. Oke, tadi ada sedikit error, tapi sekarang udah bisa lagi. Bukan error di atau caranya atau sistemnya, tapi kayak di stick guanya ini, gue settingan sticknya kayak agak-agak aneh, atau gue yang kurang paham kali settingnya. Oke, duo, oke, memori emang agak nge-lag juga jadi game ya. Oke, multiplayer, single player coba ya. Training, championship, maple training aja coba. Dan ini tuh, ini lancar loh, ini keren loh untuk kalian cuman kayak butuh flash disk yang lebih gede aja, kayak 1 tera ataupun uh lancar. Ini malah lancar banget daripada pakai emulator laptop. Yuk kan, elah, gaya mah jatuh dia mati. Oke, keren. Mantap, gue suka nih. Aduh, cuman kalau yang di PSP gue gak tau kenapa basic start listen. Oh, tau kenapa tuh keluar ke batu saranya agak susah ya. Nabrak dia. Pokoknya lancar, keren nih, keren. Tapi keluar ke batu saranya gimana ya?
Aduh, ya tuh dia. Oke, kita keluar batu caranya ya. Ini udah bisa nih untuk PSP. Oke, untuk keluar ke PSP-nya emang agak sedikit susah ya. Tadi gue emang agak lama sih ya, tapi tetap sama kok. ZESC juga. Oke, untuk game selanjutnya game apa ya? PS2. Kita coba PS2 gimana ini ya. Ini PSP. Oh, ini ya PS2-nya. Avatar The Last Airbender doang, adanya satu doang. Tapi untuk 32 GB game Avatar di PSP ada 4 dan ke PS1 ada 2 itu sisanya 13 GB kayak misalnya isi game-game. Untuk game GBA itu atau Game Boy itu pasti udah semua dari A sampai Z aja tuh nggak nyampe 2 GB kayaknya, nggak nyampe 2 GB kayaknya. 1 GB aja kayaknya ragu gue buka tuh bisa nyampe 1 GB, tapi ya nggak mungkin lebih dari 2 GB deh pokoknya. Itu bisa banyak banget game ya, keren deh pokoknya. Dan berbagai macam emulator yang ada di sini bisa kalian gunakan, tapi tetap harus disesuaikan dengan laptop kalian ataupun PC kalian masing-masing ya. Seperti game PS2 kayak gini dong pasti lancar di laptop gue, karena gue pakai emulator aja tuh masih agak lancar, tapi emang agak-agak frame drop dan juga agak susah untuk mainnya karena dia pakai emulator. Tapi kalau untuk pakai Linux, yang Linux aja ini tuh udah ringan banget. Linux itu salah satu operating system yang ringan untuk laptop zaman ke belakang gitulah, maupun laptop yang ke depan pasti itu ringan banget. Dan untuk bisa pakai ini, aduh mantep banget. Dan tutorialnya itu nggak terlalu susah gitu, kayaknya cuma tinggal download filenya dan juga download yang segala macam yang dikit-dikit itu kayak BIOS dan juga BIOS sama untuk nge-burning ataupun flashing sistemnya itu ke dalam itunya, seperti itulah pokoknya. Itu ini lancar. Kemudian gue nggak tahu ini berapa FPS ya, tapi ini bagus banget untuk pengganti PS2. Tapi emang benar harus pakai hard disk ataupun flash disk yang gede ya untuk bisa menikmati game-game yang banyak gitu. Oke, mantap. Ini kurang gede suaranya ya. Nah, keren kan? Anjay. Kita coba nih game terakhir ya, bisa kita closing. Oke, ini tutorialnya. Oke, untuk ini lancar banget, nggak ada frame drop. Lancar pokoknya, keren. Oke, udah lancar banget dan udah asik banget game ya. Oke, kita kembali ke menu batu caranya ya. Oke, kita udah balik ke menu halaman utama batu caranya. Oke, thank you untuk kalian nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Oke, bye-bye.